Pengen tahu bagaimana teknik scalping yang sebenarnya? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Pas Trader di sini, channel belajar forex trading khusus pemula. Pada kesempatan video kali ini kita mencoba untuk membuat satu video yang diminta ya, atau permintaan dari subscriber kita di kolom komentar untuk membahas tentang teknik scalpingnya. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya atau membahas tentang teknik scalping ini, teman-teman, tentunya saya ingin kita mencoba dulu nih memahami apa sih scalping itu gitu, karena masih banyak teman-teman trader pemula ya, tentunya khususnya itu masih keliru dalam scalping ya. Jadi scalping ini ibaratnya gini, dengan scalping itu mungkin ada yang beranggapan kita ngambilnya asal biru close, asal biru close. Sebenarnya gini ya, di trading itu apapun tekniknya, yang penting profit is okay, nggak ada masalah. Jadi tidak ada teknik trading yang tepat gitu. Dan maksudnya trading 100% benar itu untuk saat ini ya ibaratnya belum pasti ada kesalahannya lah gitu. Namun dalam hal ini teman-teman, kita coba memahami dulu apa sih scalping itu gitu ya. Nah, kalau kita melihat secara pengertiannya, ini kita kupas nih secara pengertiannya nih. Jadi scalping itu adalah, kalau pengertian secara umumnya kan scalping itu ambil profitnya kecil-kecil gitu ya, dikit-dikit gitu. Nah, kalau misalkan ini, jadi scalping kalau menurut apa namanya, Investopedia ya, Investopedia. Kalau menurut Investopedia teman-teman, scalping itu adalah, bentar ya, saya buka websitenya dulu. Bentar dulu teman-teman. Oke, jadi scalping itu teknik trading yang mengambil profit jangka pendek, jaraknya itu pendek, range-nya itu pendek. Maksudnya misalkan dia 100 pip gitu ya, rata-rata 100 pip, 50 pip, 200 pip, misalkan begitu. Paling paling tinggi sih mungkin 300 pip ya. Nah, dengan lot yang gede gitu. Nah, lotnya terkadang itu gede, agak cukup besar ya, karena jarak, kenapa lotnya besar? Karena jarak yang diambil ini, jarak profit yang diambil ini itu kecil. Jadi lot yang dimainkan di sini ya. Nah, tapi bagi trader pemula tentunya tidak serta-merta harus menerapkan lot gede saat scalping. Sesuaikan dengan kebutuhan modal. Maksudnya gini, modal kita berapa, jadi kita jangan sampai eh, apa namanya ya, karena nafsu ingin profit cepat dan besar, akhirnya modal tidak dijadikan pertimbangan atau margin tidak dijadikan pertimbangan. Contoh misalkan margin teman-teman yang pemula ya, mungkin $100 misalkan. $100 tentunya kalau misalkan mau trade, modalnya apa namanya, lotnya jangan sampai, jangan juga kebablasan gitu. Ya gunakanlah misalkan lotnya 0,05 gitu ya. Kalau misalkan profitnya naik
100 pip, 10 pip misalkan, atau 100 pip yang 5 digit, 100 poin misalkan begitu, itu udah dapat untung $5. Nah, bayangkan kalau misalkan teman-teman scalping, ya, scalping dalam satu hari bisa sampai 10 kali trade misalkan dalam scalpingnya, ya. Bisa saja kalau satu kali trade $5, berarti kalau 10 kali udah dapat $50. Jadi dalam satu hari sudah profit sekitar 50% dengan modal 100, misalkan scalping dengan lot 0,05, targetnya 100 poin, ya, atau 100 pip gitu. Nah, jadi kalau misalkan eh, sudah apa namanya, sudah terbiasa di market, sudah tahu bagaimana pergerakan market, sudah mengerti tentang struktur marketnya seperti apa, ya. Nah, itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk scalping. Jadi gini, scalping ini sebenarnya adalah metode teknik trading yang digunakan oleh para profesional. Maksudnya profesional itu yang sudah memiliki pengalaman jam terbang dalam trading, itu yang sudah matang, ya. Jadi mereka sudah paham bagaimana pergerakan market, mereka sudah tahu support resistennya, supply and demand-nya, dan segala macam. Nah, mereka bisa menggunakan scalping karena mereka tahu nanti market akan bergerak ke sini, dan segala macam. Tapi kalau pemula mungkin akan merasa kebingungan dengan metode scalping ini, sebab yang digunakan time frame-nya adalah time frame yang lebih kecil. Nah, time frame lebih kecil ini cenderung akan banyak terjadi pergerakan-pergerakan palsu atau noise di sana. Nah, jadi kalau misalkan mau scalping, pastikan bahwa teman-teman sudah memahami pergerakan market secara benar gitu. Namun dalam video ini teman-teman, saya coba membahas bagaimana sih caranya scalping, ya, dengan cara yang sederhana. Maksudnya sederhana itu bukan berarti ini, ya, yang pemula pun bisa coba lah gitu teknik ini gitu, ya. Nah, tanpa panjang lebar, Mas, langsung aja kita masuk kepada tekniknya. Oke, kita masuk ke chat. Nah, sekarang ini sudah ada chart GBP USD di sini, teman-teman. Dan GBP USD ini eh, jadi kalau scalping itu time frame kita maksimalnya itu H1, ya, 1 jam, dan kita bisa 1 jam, 15 menit, 5 menit, dan 1 menit untuk entry kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, saran saya gini, teman-teman sebelum melakukan scalping, sebelum masuk entry, ya, melakukan entry di market dengan metode scalping, pastikan dulu teman-teman melihat batas-batas atau support dan resisten dari dari pergerakan market, ya. Contoh misalkan begini, kita melihat di sini, ya, kita melihat di sini, ini ya teman-teman, ini ada support di sini, ada resisten di sini, kita tandain, oke. Terus kita lihat lagi di sini ada resisten, ada support di sini. Nah, ya, ini ada support, oke, sudah kita tandain. Terus kita mau tandain yang mana lagi nih? Misalnya kita tandain lagi misalkan di sini. Jangan terlalu banyak juga supaya tidak bingung. Oke, misalkan seperti ini teman-teman. Nah, ketika sudah tanda seperti ini, nandainnya seperti ini, ya. Atau gini deh, saya ambil yang paling dekat aja deh, ya. Ambil paling dekat aja, dekat dengan harga sekarang deh. Oke, gini. Nah, misalkan yang ini. Misalkan ini, ya. Teman-teman pakai misalkan ini. Oke. Ini adalah resisten, di atas ini. Di sini adalah support. Nah, sudah mendapatkan tanda seperti ini, teman-teman sudah nandain batas area, batas atasnya dan batas bawahnya, teman-teman masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, 15 misalkan. Nah, 15, oke, seperti ini.
ya. Oke, kita masuk ke 15 lagi. Ini adalah batas support resisten di H1. Nah, teman-teman lihat lagi nih, batas di support resisten di M15 di mana? Nah, teman-teman tandain. Di sini ini resisten M15 sama di area, oke ini cukup ya. Oke, ini satu di sini. Oke. Nah, sudah ketemu tanda seperti ini, kita teman-teman tinggal nunggu entry di M5 atau M1. Nah, M5 maksudnya cara entry-nya gimana? Jadi gini, ketika market masuk ke area ya resisten seperti ini, kita nge-sell di sini teman-teman. Oke, kita sell di area ini. Stop loss-nya di area atas ini, misalkan begitu, 0,05. Nah, pips-nya apa TP-nya ya kita ambil 100 pip gitu kan, atas 10 pip. Gitu. Nah, kalau misalkan kita entry di area ini 10 pip 0,05 udah ketemu $5 ya, misalkan begitu. Nah, apabila sudah ketemu target 10 pip, misalkan begini kan udah ketemu nih 10 pipnya nih atau 100 poinnya nih udah ketemu 0,05 berarti udah ketemu $5. Udah kita TP aja udah di situ gitu. Tunggu lagi, jangan sampai gini teman-teman. Oh ini kayaknya masih mau turun lagi nih sampai ke sini. Yang sampai ke area ini. Saran saya biar saja turun, ya yang penting target kita udah ketemu. Nanti kalau dia sudah masuk ke area ini lagi, area support di bawah ini atau batas bawah ini, teman-teman, kita bisa sell lagi, buy lagi mereka. Ya. Kita buy lagi marketnya. Target 100 pip. Oke, udah ketemu 100 pip, cukup. Tunggu lagi, teman-teman. Ya, tunggu lagi. Jadi tunggu ketika dia masuk lagi ke area sini, kita sell lagi. Kita buy lagi. Kalau dia naik lagi sampai di area sini, kita sell lagi. Jadi batas-batas ini market itu akan bergerak berdasarkan batasan-batasan ini gitu. Dia akan mendatangi batasan-batasan ini, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan nih contoh kita sell di sini, di area ini kita nge-sell di area sini misalkan. Ya, di area ini ya. Kita sell di garis merah ini di sini. Saat kita sell, ternyata market terus naik. Ya, nggak apa-apa. Karena kita ada batas stop loss kita di area sini kan. Jadi jangan pas-pas di area sini ya. Jangan pas-pas stop loss-nya di garis merah ini. Tapi lebihin sedikit, mungkin sekitar 10 pip ya. Seperti ini misalkan dari harga. Nah, kita kalau misalkan market ternyata terus naik ya, nggak apa-apa, jangan khawatir. Karena kita sudah ada batas kerugian kita. Dan kalau misalkan market dia menuju ke area ini, kita bisa sell lagi di area sini, teman-teman. Dengan batas kerugian kita dari market ini adalah 100 pip juga gitu, minimal maksimalnya ya. Nah, biasanya kalau misalkan area pertama atau support atau resisten pertama ditembus di breakout akan mendatangi support yang berikutnya. Seperti itu ya. Begitu. Jadi teman-teman pastikan setelah mendapatkan menentukan level support resistennya, targetnya itu harus jelas, jangan karena melihat pergerakan market kayaknya masih mau turun jauh, akhirnya lupa dengan targetnya. Jadi tetap pakai target, tetap harus ada targetnya berapa pip yang mau didapat. Sudah ketemu 100 pipnya, marketnya masih mau turun, terserah, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu lagi di bawah, kita buy lagi di areanya tersebut. Jadi sebenarnya scalping ini tekniknya itu banyak sebenarnya. Ada yang menggunakan indikator moving average, Bollinger Band, ada yang menggunakan indikator seperti ini, support resisten garis seperti ini aja. Ada juga yang menggunakan yang namanya supply and demand. Nah, kalau support resisten begini, teman-teman gabungkan dengan supply and demand juga lebih bagus. Contoh misalkan di area sini ya, tinggal kita lihat nih mana areanya ini ada supply-nya gitu. Kalau mau nge-sell. Dan sama di bawah. Contoh begitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa praktikkan nih cara ini ya. Dan saya yakin cara ini sangat sederhana. Teman-teman langkah pertamanya adalah time frame 1 ya, buka time frame 1 yang pertama.
cari batas area support dan resistennya, batas bawah dan batas atasnya. Ya, garisnya nggak usah banyak, ya, garisnya nggak usah banyak, maksimal 4 garis aja, ya, 2 garis di atas, 2 garis di bawah. Lalu, jadi gini, garis yang kita batasin ya, H1-nya misalkan gini, saya ulangi ya teman-teman ya. Kita lihat ya, kita mencari batas atas dan batas bawah pada market yang berdekatan dengan harga sekarang gitu ya. Jadi contoh misalkan di sini ya, di sini ada support, ada support di area sini misalkan. Ini kita tandain ya, tandain 1 support 31. Ada resisten. Oke. Nah ini cukup nih 2 garis terus support sama resisten. Nah kita masuk ke M15 lagi, tandain lagi teman-teman. Oke, di sini kita lihat juga ada resisten di M15, ya, ada resisten di M15, tandain lagi ada support di M15, ya. Jadi nanti market kita trading di area ini aja, scalpingnya, ya, di area ini. Nah, apabila ternyata pada saat kita scalping, pergerakan market ini ternyata bergerak menembusi atau membreakout area ini, entah dia ke atas atau ke bawah, berarti kita sudah tidak bisa menggunakan area ini untuk scalping. Jadi akan ada area baru lagi. Ya. Lain aja garisnya, mana yang mau mana, nanti kita akan tunggu nih. Jadi keduanya, nah jadi kita ini lagi ya. Yang digunakan adalah H1 sebagai tempo besarnya. Lalu yang kedua tempo 15 dan untuk entry-nya bisa M4. Nah, yang kedua kita tentukan batas bawahnya atau supportnya dan batas atasnya atau supportnya di H1, dan di M15 kita tentukan juga batas atas dan batas bawah support resistennya, supaya kita tahu di mana nanti market akan berhenti di M15 ini ya teman-teman. Yang di sini misalkan bisa juga di sini. Terus area support resistennya juga kita tentukan ya di M15 ini. Nah, setelah sudah seperti ini teman-teman tinggal menunggu ya, tinggal menunggu market masuk atau mendatangi level-level ini. Ketika market mendatangi level ini, kita sell. Stop loss di atas 100 pip mungkin. Target kita 100 pip. Mungkin lotnya 0,05 misalkan. Jadi kalau misalkan kita rugi $5, kalau profit pun $5 ya. Biasa banding 1:1 sih. Nah, kalau misalkan kita anggap saja teman-teman modal 100, trade-nya 0,05, SL-nya kalau kena stop loss adalah $5 kerugiannya, maka teman-teman akan sekitar 20 kali trading ya, baru akan modalnya habis gitu. Anggap kalau misalkan itu ada rugi itu. Namun masalah 5 kali trading ternyata 3 kali profit ya sudah cukup lumayan ya. 3 kali profit, 2 kali loss, masih untung profit $5. Ya masih profit $5 teman-teman. Nah jadi teman-teman sekalian, saya berharap video ini walaupun belum bagus ya dalam segi penjelasannya mungkin, saya berharap ini menjadi metode scalping yang sederhana buat teman-teman lakukan. Namun kalau misalkan teman-teman memiliki masukan, saran, silakan di kolom komentar. Kalau video ini sekiranya kurang baik, kurang bagus penjelasannya, atau mungkin teman-teman tidak suka dalam segi penjelasannya, silakan di dislike aja, gak usah ditonton lah gitu ya. Nah yang penting saya berharapnya ini bermanfaat buat teman-teman yang mau scalping di market ya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.